Setelah kita berjuang untuk memperbaiki hidup kita agar menjadi serupa dengan Kristus, yang kedua adalah kita berjuang untuk melewati berbagai pergumulan dan penderitaan. Nah, disinilah yang Paulus maksudkan. Waktu engkau percaya kepada Kristus, Yesus sendiri mengajarkan, kalau engkau mau ikut aku, engkau harus siap melakukan 3 hal. Pikul salib, sangkal diri, dan apa? Ikut Kristus terus menerus. Itu penderitaan, itu tidak enak, dan itu pasti menyusahkan. Karena itu Bapak Ibu, kita harus tahu, waktu kita percaya kepada Kristus, jangan berpikir hidup kita aman dari masalah, aman dari penyakit. Tidak. Justru orang yang menderita pasti akan mengalami proses itu. Nah, Paulus gambarkan hidupnya. Di dalam pembacaan kita tadi, Rasul Paulus mengungkapkan bagaimana dia juga bergumul. Ayat 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Paulus ungkapkan pergumulannya sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Kristus. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, tapi penderitaan tidak terbebaskan dari hidupnya. Dia katakan, aku didera, ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, di tengah-tengah penjara yang paling gelap, kaki dipasung dan dibelenggu. Ini penderitaan Paulus. Kalau seandainya dia tidak pilih ikut Kristus, pasti tidak akan mengalami proses ini. Karena proses penderitaan yang dialami oleh Paulus itu didasarkan karena apa? Karena Injil. Perhatikan, karena memberitakan Injil, maka Paulus masuk penjara, didera, dicambuk oleh orang-orang Romawi, termasuk juga orang Yahudi. Yang selanjutnya juga di dalam Korintus 1:23-29, dia katakan, aku sering di penjara. Kata sering ini berarti dia pulang bolak-balik penjara. Ya, kalau kita bahagia menikmati pulang kerja, pulang ke rumah, menikmati hidup dan bahagia senyum. Paulus ketika memberitakan Injil ditangkap, dimasukkan penjara, dan itu terjadi beberapa kali. Dia didera di luar batas, berarti kelewatan banget. Berada dalam bahaya maut, disesat, dipukul orang Yahudi, dilempari batu, mengalami keram kapal, terkatung-katung, diancam bahaya banjir, bahaya dari orang Yahudi, bekerja berat, beberapa kali tidak tidur, lapar haus, puasa kedinginan tanpa pakaian. Nah, ini penderitaan Paulus. Ikut Tuhan, kalau kita alami seperti Paulus, mungkin kita sudah kecewa ikut Tuhan. Ngapain ikut Tuhan tapi menderita seberat ini? Bapak Ibu, bukankah kita mengalami penderitaan yang juga sama, walaupun pergumulannya tidak sebanyak Paulus? Tapi waktu kita berpikir, di mana Tuhan ya? Kok Tuhan izinkan saya menderita? Padahal saya sudah setia ikut Tuhan. Kenapa masih menderita? Paulus ungkapkan, Bapak Ibu ingat, waktu kita percaya kepada Kristus, Tuhan tidak hanya mengaruniakan iman kepada kita, tetapi Tuhan juga mengizinkan penderitaan terjadi. Nah, ini adalah ungkapan Rasul Paulus. Jadi pergumulan yang dihadapi oleh orang Kristen ketika dia percaya kepada Tuhan, dia harus menghadapi penderitaan, dan penderitaan itu sangat-sangat menyakitkan. Bapak Ibu, saya mau berikan satu statement saya di sini. Pergumulan dan penderitaan tidak boleh menjauhkan kita dari Tuhan. Sebesar apapun pergumulanmu, sebesar apapun penderitaan, entahkah itu sakit, penyakit, masalah, atau persoalan pekerjaan yang sangat berat, atau lingkungan yang tidak menerima keberadaanmu, jangan jauhkan dirimu dari Tuhan. Yang kedua, adanya pergumulan justru harusnya menguatkan dan meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Setiap ada pergumulan, ada masalah, iman kita harus makin kuat, bukan makin digoyahkan, makin lemah, makin merosot.